Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan nama saya Andi Nurul Asisa, NIM-nya 0452764406. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas 2, analisis dan visualisasi data. Nah, di sini ternyata ada 2 tugas tutorial. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas 2, praktikum MSM 4310. Nah, di sini soalnya yaitu dalam konsep transformasi menggunakan bahasa R, juga digunakan fungsi declare. Sebutkan dan jelaskan fungsi-fungsi transformasi yang ada pada DF lir tersebut. Nah, di sini untuk nomor 1 ini saya telah mengerjakan. Di sini jawabannya adalah fungsi-fungsi transformasi pada di R ini memungkinkan kita untuk melakukan berbagai operasi pada data frame, termasuk mengubah, menghapus, dan mengatur ulang kolom serta melakukan perhitungan statistik pada data. Adapun fungsi transformasi yang ada pada declare beserta penjelasannya. Nah, di sini yang pertama adalah mutate. Di sini mutate di sini fungsinya itu menambahkan kolom-kolom baru ke dalam data frame dan memodifikasi kolom yang sudah ada. Seperti yang di sini contohnya menambahkan kolom baru dengan melakukan perintah data persen lebih daripada persen, total, harga dikali jumlah. Nah, di sini yang kedua ada transmute. Transmute di sini fungsinya hampir sama dengan fungsi mute tadi, tapi fungsi dari transmute ini hanya menyimpan kolom-kolom baru yang sudah dibuat dan menghilangkan kolom-kolom yang sudah ada. Contohnya yaitu membuat kolom rasio dan hanya menyimpan kolom rasio yang telah dibuat yang baru. Nah, contohnya di sini transmit rasio nilai A banding nilai B. Kemudian yang ketiga ada rename. Di sini fungsinya itu mengganti nama pada kolom dalam data frame. Contohnya yaitu mengganti nama kolom old name menjadi new name. Kemudian yang keempat ada reframe. Fungsinya yaitu menghasilkan ringkasan summary dari data frame. Ini mirip dengan summarize, tapi di sini dapat menghasilkan lebih dari satu baris. Contohnya yaitu menghitung rata-rata dan median dari kolom nilai. Contohnya data persennya lebih persen referennya, kemudian dimasukkan rata-rata, kemudian di sini jumlahnya yaitu minnya, mediannya di dalam kurung nilai, mediannya dalam kurung nilai, dan dapat dikategorikan seperti ini untuk mendapatkan jumlah setelah menghitung rata-rata, mean maupun mediannya. Nah, terus yang kelima ada across. Di sini fungsinya untuk menerapkan satu atau beberapa fungsi di beberapa kolom sekaligus. Contohnya yaitu mengubah semua kolom numerik menjadi logaritma natural. Contohnya di sini data sampaikan mutate-nya, kemudian dalam kurung across, kemudian where is numeric, terus logaritmanya. Nah, di sini log ini adalah logaritma. Nah, untuk soal nomor 2, kerjakan soal berikut menggunakan R. Jadi di sini langsung saja saya buka R Studio-nya. Nah, di sini saya telah membuka R Studio. Di sini soal nomor bagian A-nya yaitu
Dengan aplikasi R, lakukan transformasi akar. Nah, ini soal yang pertama, akar dan transformasi logaritma pada data yang ada tabel ini. Kemudian data tersebut kita gunakan box plot dan konsep transformasi Tukey. Nah, yang B-nya itu sebutkan dan jelaskan langkah-langkah yang ditempuh melakukan transformasi terhadap data tersebut. Nah, di sini yang untuk nomor 2 dan bagian A maupun bagian B saya sudah membuat beberapa tampilan. Di sini ada yang cara yang pertama, yaitu cara yang pertama di sini singkat saja hanya menampilkan data pengunjung perpustakaan daerah menggunakan box plot. Di sini hanya menampilkan satu box plotnya. Tapi untuk yang cara yang kedua, saya akan menampilkan 3 box plot di sini, menampilkan 3 box plot dalam satu jendela grafik. Nah, di sini dimaksudkan agar menampilkan data original, transformasi akar maupun transformasi logaritmanya. Nah, di sini langsung saja saya gunakan cara yang kedua agar lebih spesifik dalam menampilkan perbedaan original data, transformasi akar maupun transformasi logaritmanya. Nah, di sini saya copy dulu untuk datanya. Datanya itu yaitu tabel yang ada pada soal nomor 2. Baik, di sini saya tampilkan dulu. Nah, di sini telah tampil bulan maupun jumlah pengunjung. Kemudian lanjut Nah, di sini saya akan membuat data frame, memasukkan data frame-nya. Nah, di sini setelah memasukkan data frame yang ada pada tabel soal nomor 2, view data perpustakaan, kemudian lanjut. Nah, di sini saya akan menampilkan transformasi akarnya. Di sini saya menggunakan data perpustakaan plus akar transformasi SQRT, kemudian data perpustakaan, jumlah konversi jumlah pengunjung. Nah, di sini akar transformasinya ada pada tabel yang ini. Nah, di sini jadi jumlah pengunjungnya 90 dan akar transformasinya itu 9,48 selanjutnya. Nah, setelah menampilkan akar transformasinya, lanjut ke transformasi logaritmanya. Nah, di sini transformasi logaritma yaitu data perpustakaan konversi transformasi, kemudian data perpustakaan berbanding jumlah pengunjungnya. Nah, log transformasinya yaitu 4,49988 Nah, di sini telah muncul akar transformasi maupun log transformasinya. Nah, setelah melakukan setelah menampilkan akar transformasi maupun log transformasinya, lanjut kita tampilkan box plotnya.
Nah, di sini saya akan menampilkan 3 box plot agar data original yang ada pada tabel, kemudian ditampilkan transformasi akar dan transformasi logaritma. Di sini saya menggunakan var mfrow, kemudian C13. Saya konversi dulu ke RStudio. Nah, di sini saya menggunakan box plot data perpustakaan, mainnya original data dan warnanya adalah light blue. Sedangkan untuk box plot transformasi akar warnanya hijau, light green. Kemudian box plot transformasi logaritma yaitu light coral. Dan di sini saya akan menampilkan 3 box plot ini. Nah, di sini kita dapat melihat perbandingan dari jumlah pengunjung. Ini ada range-nya dari 60, dari 58 sampai 93 lebihnya. Nah, sedangkan untuk transformasi akarnya di sini 98. Nah, ini range-nya berbeda. Jadi di sini kita menampilkan data original yang ada pada tabel jumlah pengunjung, kemudian transformasi akarnya. Nah, di sini transformasi logaritmanya. Nah, setelah menampilkan box plot ini, maka tugas 2 saya sudah selesai. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.